Himi, bukan Jimmy ya, Himi. Himi Butler nggak ada obat. Himi Butler nggak ada obat, luar biasa. 56 points tadi. LeBron tadi 22 points, 20 rebounds di umur 38 tahun. He is the GOAT for today. Sangat disayangkan ya Kawhi. Kenapa sih Kawhi? Why? Why Kawhi? Why? Ngobrol NBA episode 59. Guys, tahu nggak ini gue recording jam 10 lewat 2 menit. 10 lewat 2 menit, ini udah malam. Gue rencana recording episode ini cuma mau pendek aja, karena ini udah hampir seminggu gue nggak bikin episode. Rencananya besok di episode ke-60. Besok hari Rabu itu episodenya akan panjang dan cukup detail. Nanti akan merecap semua games-games yang terjadi sampai dengan besok. Tapi untuk hari ini gue hanya akan menyampaikan beberapa ulasan, beberapa reaction terhadap game-game yang sudah gue saksikan dari sejak episode 58 kemarin sampai dengan episode 59. Wah, banyak yang seru bro. Asli, hari Sabtu kemarin itu gue siaran pertandingannya antara Knicks lawan Cavs. Itu gamenya jelek banget. Asli, itu game yang paling gak seru kayaknya yang gue tonton. Kebetulan pas gue siaran juga dapetnya yang gak seru. Tapi gue cuma mau bilang ya sama Cleveland Cavaliers, gue sempat bilang bahwa Cavs itu kuda hitam di musim ini. Itu kira-kira pas awal musim lah, bulan-bulan November, gue bilang bahwa wah, Cavs gokil nih, Donovan Mitchell gokil nih, keren nih, sama Darius Garland nih bisa jadi backcourt yang sangat-sangat mematikan. Ya ampun, di playoff Donovan Mitchell balik lagi mainnya jadi hero ball kayak kemarin di Utah Jazz. Darius Garland juga masih grogi banget. Ada Darius Garland yang keren di game ke berapa tuh? Game kedua kalau nggak salah ya. Tapi habis itu main di New York grogi semua. Evan Mobley, Jarrett Allen, Caris LeVert, gila. Wah, gue sih jujur ya, ngelihat Cavs main nggak tahu kenapa gue nggak expect mereka mainnya sejelek ini sih. Tapi gue nggak mau bilang bahwa sekarang mereka ketinggalan 3-1 dan sudah pasti kalah. Gue gak mau bilang seperti itu. Masih ada harapan walaupun tipis banget. Gue suka dengan adjustment yang dilakukan sama minor adjustment, mini adjustment yang dilakukan sama coach Tom Thibodeau untuk New York Knicks. Jalen Brunson juga mainnya keren banget. Josh Hart, gue bilang bahwa kemarin New York Knicks ada Jalen Brunson musim ini improve-nya luar biasa. Ada Josh Hart setelah trade deadline kemarin makin gokil lagi. Defensive, very physical, guard yang sangat-sangat dibutuhkan sama New York Knicks. Dan Josh Hart itu pemain yang sangat-sangat disukai sama Coach Thibodeau. Jadi gue rasa ini udah keunggulan yang seharusnya 3-1 buat New York Knicks, karena mereka mainnya memang lebih bagus, lebih siap mentally, physically juga mereka lebih siap. Gue lihat di 4 game pertama ini, walaupun catatan buat Julius Randle ya, Julius Randle makin berantakan ini mainnya. Game ketiga jelek, game keempat kacau, shooting selectionnya jelek banget, akurasinya juga off banget. Mudah-mudahan nanti bounce back di game kelima. Dan gue masih berharap bro, buat fans-fansnya Cleveland jangan nyerah dulu walaupun ketinggalan 3-1, tapi yang penting mereka mainnya bener aja. Gue lihat di 4 game pertama ini mereka mainnya nggak bener gitu. Offense-nya berantakan, defense-nya juga biasa-biasa aja menurut gue. Jadi nggak tahu deh masih ada harapan atau enggak, tapi paling nggak ada. Dan harapan itu menurut gue tipis, karena New York lagi bagus-bagusnya mainnya menurut gue. Secara tim chemistry-nya juga lagi bagus banget, dan mainnya juga offense dan defense-nya dua-duanya sangat-sangat rapi menurut gue. Oke, gue mungkin akan bahas next adalah Kings dan Warriors. Itu juga seru banget. Satu-satunya series mungkin ya. Ada 2 sebenarnya, tapi salah satunya adalah series antara Kings dan Warriors ini yang gue berharap banget bisa panjang, karena series-series yang lain kebanyakan sudah mau selesai dan bahkan sudah ada yang selesai. Sixers lawan Brooklyn Nets itu udah di sweep, udah disapu bersih. Sixers melangkah ke babak semifinal mengalahkan Brooklyn Nets 4-0 bro, bersih. Nah, Kings Warriors ini seru man. Ini mau diputer-puter bagaimanapun, 2 tim ini gue udah bahas secara detail di episode sebelumnya. Bagaimana Sacramento Kings berusaha membuat tim ini menjadi
mirroring seperti Golden State Warriors versi KW-nya lah. Jadi kita lihat berbagai macam strategi, pola, skema yang dikeluarkan sama Steve Kerr, sama Mike Brown itu benar-benar saling mengcounter satu sama lain. Itu udah kayak main catur, udah kayak main catur ini dua pelatih ini sebenarnya. Kemarin di game ke 4 kemarin seru ya, skornya cuma beda setengah bola, 126-125. Akhirnya tembakan 3 pointnya Harrison Barnes nggak masuk. Mungkin sama rasanya kayak fans Warriors kemarin di game kedua, pas tembakannya si Andrew Wiggins itu juga nggak masuk ya. Jadi gue rasa dua tim ini benar-benar ngasih kita pertontonan sangat-sangat entertaining. Gue suka banget dengan back and forth terutama antara guard mereka ya, Steph Curry melawan De'Aaron Fox, yang kalau dilihat dari statistiknya itu mirip-mirip nih statistiknya dua pemain ini di series ini terutama ya. Jadi shout out buat Steph yang makin kesini makin gak ada obatnya, nembak dengan gaya udah gak jelas pun bisa masuk. Kemarin juga gue kemarin nonton itu kan tayangnya sekitar jam 2:30 pagi ya, 2:30 pagi. Gue bilang bahwa gue menunggu satu momen di mana gue akan matiin TV, karena kalau gue paksa nonton sampai habis gue pasti sakit besoknya. Gue kan udah tua ya. Akhirnya gue tunggu. Akhirnya di saat di quarter pertama tinggal sisa 3 menitan kalau nggak salah, itu Steph lagi dijaga sama Davion Mitchell kalau nggak salah di top of the key, and then dia melakukan between the leg dribble, step back, terus dia nembak berharap di foul sama sama Davion Mitchell, dan dia nembak udah hampir setengah ngasal gitu, dan dia itu masuk tembakannya. Setelah momen itu gue matiin TV langsung. Gue bilang udahlah, kalau Steph udah nembak ngasal kayak gitu aja masuk, udah menang lah Golden State lah, asli menang pasti. Tapi ternyata skornya ketat banget itu sampai akhir. Gue nonton highlightnya dan akhirnya Warriors cuma menang 1 angka, men. Seru, padahal Kings-nya juga sempat mimpin juga tuh di kuarter 3 kalau nggak salah. Di kuarter 4 dikejar dan akhirnya Warriors-nya ya, kita ngomong finishing touches-nya pemain-pemain Warriors ini memang lebih di momen-momen yang sangat-sangat menegangkan seperti itu mereka lebih punya level ketenangan yang berbeda lah dengan pemain-pemain Warriors ya, dengan pemain-pemain Kings ya. Itu udah nggak bisa bohong lah, pengalaman jam terbang itu udah nggak akan bisa bohong. Oke, Celtics Atlanta Hawks, gue rasa sekarang kedudukan 3-1. Gue rasa Celtics bakal mulus nih melangkah ke babak semifinals, nanti ketemu sama, udah ditungguin ya, sama Sixers ya. Dan di wilayah barat ada juga Denver Nuggets dan Minnesota Timberwolves. Itu juga Denver Nuggets sudah unggul 3-1 kemarin. T-Wolves menang. Anthony Edwards lagi-lagi bermain memimpin timnya, bukan Cat yang memimpin, tapi Anthony Edwards itu menurut gue di playoff ini menunjukkan bahwa ini lo tim gue. Ini bukan timnya Cat lagi menurut gue, ini tim gue ya, untuk ke depan ini tim gue gitu. Jadi gue rasa dia sudah membuktikan itu di series ini, dan entah ke depan moves atau move seperti apa yang akan dilakukan sama Minnesota Timberwolves untuk bisa mengelilingi Anthony Edwards, supaya di musim depan dia benar-benar dikelilingi sama pemain-pemain yang bisa fit dengan gaya mainnya dia gitu ya. Oke, Milwaukee Bucks, Miami Heat bro. What the hell happened to the Milwaukee Bucks? Gua seed 1 pak, bukan cuma seed 1. Milwaukee Bucks, kalau waktu itu kan gue udah sempat munculin tuh chartnya di bursa taruhan di Vegas. Milwaukee Bucks diprediksikan nomor 1, posisi paling atas untuk kemungkinan paling besar untuk bisa menjadi juara musim ini. Bro, ketinggalan 3-1 sama Miami Heat. Asli. Si Himi, bukan Jimmy ya, Himi Butler nggak ada obat. Himi Butler nggak ada obat, luar biasa. 56 poin tadi, 56 poin, satu-satunya pemain dalam sejarah Miami Heat yang bisa nyetak 50 poin di babak playoff. Himi Butler gokil tadi, gokil luar biasa. Mungkin itu salah satu penampilan playoff yang paling gokil yang pernah gue lihat in recent memories ya, di beberapa tahun terakhir ini, bahkan mungkin di satu dekade terakhir ini, mungkin itu salah satu penampilan playoff yang sangat-sangat nggak akan bisa gue lupain. Tadi gokil luar biasa. Tapi gue melihat bahwa Miami Heat ini secara tim memang lagi anomali ya. Mereka
gue tadi ada yang ngomong tadi di salah satu komen di Instagram gue, mereka bilang, dia bilang gini, yang komen bilang gini, Bro Iril, tahu nggak sih gue baca di artikel mana ya, dia lupa. Tapi dia pernah baca di satu artikel, dia bilang bahwa Miami itu sengaja ngincer posisi 8 supaya bisa ketemu sama Milwaukee Bucks. Kita kan tahu ya, waktu play-in itu betapa gue kesel banget sama Miami Heat karena mereka pas lawan Atlanta Hawks ya, kalau nggak salah buat dapetin posisi 7. Itu kan gue bilang, Miami Heat kalau mainnya malas-malasan kayak gitu udah mendingan gak usah main play-in lah, mau ngapain sih, tidur aja, pulang ke rumah tidur. Itu asli, itu game Miami Heat udah gak ada tenaga, gak ada gairahnya sama sekali. Ternyata setelah tadi ada yang komen gitu, gue bilang, oh ternyata mereka emang sengaja ngalah lawan Atlanta Hawks, ngincer buat main lagi play-in buat memperebutkan posisi 8 lawan Chicago Bulls ya waktu itu ya. Dan mereka yakin mereka pasti ngelewatin, mereka pasti bisa menang lawan siapapun lah, mau lawan Bulls kayak lawan Raptors kayaknya mereka udah yakin bisa menang, dan mereka emang ngincer ketemu Milwaukee Bucks buat balas dendam. Karena playoff tahun berapa? 2021 ya, mereka kan kalah tuh sama Milwaukee Bucks kan. Mereka pengen balas dendam. Katanya begitu. Dia baca di artikel seperti itu. Gue sih belum nemu ya artikelnya. Tapi kalau emang ternyata artikelnya valid dan sumbernya benar-benar bisa dipercaya sih gokil, man. Miami Heat emang ngincer Milwaukee Bucks sih gokil menurut gue. Miami Heat nih ya. Ada dua catatan gue. Anomalinya ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah secara tim ya. Mereka akurasi tembakannya tuh di series ini tuh gokil loh. Asli gokil banget. Mungkin dari tim-tim yang ada di playoff, mungkin mereka akurasi tembakannya paling bagus dari semua tim. Menurut gue ya, yang dari pengamatan gue, mereka bagus sekali. Di game berapa tuh? Game ketiga ya. Game ketiga mereka akurasinya bisa sampai 54%. Di game tadi akurasinya bisa sampai 49%. Itu gila, men. Dan 3 poinnya itu lebih anomali lagi. Akurasi tembakan 3 angkanya Miami Heat di regular season ya. Di regular season itu mereka adalah tim keempat paling jelek di NBA. Tim keempat paling jelek di NBA, bro. Dan di playoff lawan Milwaukee Bucks ini, 3 point shootingnya mungkin paling bagus dari semua tim-tim yang main di playoff. Gue belum cek datanya ya, tapi Milwaukee Bucks di game ketiga dan game keempat mereka tuh 3 poinnya akurasinya yang pertama 50%, terus 40%. Itu udah jauh banget di atas rata-ratanya mereka di regular season. Udah benar-benar anomali luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat ya, di game, gak usah di game 1-2 deh, di game ketiga sama di game keempat ya, di game ketiga dan game keempat, teman-teman lihat 3 pemain benchnya Miami Heat, Caleb Martin, Duncan Robinson, sama Kyle Lowry. Cek box plus minusnya mereka bertiga di 2 game terakhir ya. Kyle Lowry, Duncan Robinson, sama Caleb Martin, 3 pemain benchnya Miami Heat. Cek aja plus minusnya berapa di game ketiga dan game keempat. Gokil luar biasa. Setiap kali mereka bertiga ada di lapangan, wah, Miami Heat plusnya banyak banget. Asli itu pemain-pemain yang gue bilang adalah role players yang very very impactful. Dan Ken Robinson di regular season mana dapat menit sih? Ya kemarin karena Tyler Hero cedera aja dia bisa dapat menit lagi, masuk ke rotasi lagi. Dan emang 3 poinnya ya kita tahu, dan Ken Robinson kalau lagi wangi aja udah. Kalau Lowry mau udah tua mau gimana, tapi dia tetap pengalaman, jam terbang, veteran, leadership, dan dia benar-benar berani sacrifice badannya dia untuk mendapatkan offensive foul dan lain-lain. Menurut gue hal-hal kecil seperti itu yang dibutuhkan sama Miami Heat untuk bisa mendukung si Jimmy Butler ini. Si Jimmy Butler ini. Jimmy Butler mungkin bilang, udah lu semua defense aja, gue yang ngacak-ngacak sendiri. Bro, Jimmy Butler tadi 56 poin. He was like scoring on Brook Lopez, Giannis, Chris Middleton, Jrue Holiday, Joe Ingles, semua pemain Milwaukee Bucks, Bobby Portis diladenin sama Jimmy Butler. Mau mid range kek, mau ngedrive kek, mau 3 point kek, semua macam variasi gerakan, semua siapapun yang jaga Jimmy Butler ya. Jrue Holiday semua, bahkan Jrue Holiday berkali-kali wah gila men, gue ngeliat yang wah ini gila, playoff Jimmy is a different animal bro. Wah gokil. Tapi gue nggak tahu ya,
Gue nggak tahu apakah ini bisa sustain. Kalau tadi ada yang nanya ke gue, bro gimana nih Milwaukee Bucks? Kok bisa begini ya? Gue jawabnya gini, dari tim-tim yang ketinggalan 3-1, yang sekarang yang ketinggalan 3-1 kan ada banyak tuh. Ada T-Wolves, ada banyak lah, ada si Memphis, nanti kita bahas Memphis juga. Ada Minnesota Timberwolves dan lain-lain. Menurut gue kalau gue boleh pilih satu tim ya, ada Clippers juga. Kalau gue boleh pilih satu tim yang punya kesempatan paling besar untuk bisa membalikan keadaan, paling nggak series ini dibikin lebih panjang atau mungkin end up-nya mereka malah bisa berbalik dan menang, itu adalah Milwaukee Bucks menurut gue. Gak tau mereka menang atau enggak, cuma menurut gue series ini bisa dibikin panjang. Gue tetap biar bagaimanapun gue tetap percaya sama Milwaukee Bucks. Gue nggak ngerti kenapa mereka bisa main sejelek kayak tadi. Game kedua, game ketiga tidak ada Giannis, tapi mau alasan apa lagi? Si Miami Heat juga nggak ada Tyler Hero juga. Jadi menurut gue ini sangat-sangat underperform sekali Milwaukee Bucks. Giannis walaupun tadi triple double, tapi menurut gue overall as a team ya, lo nggak bisa begitu aja membiarkan seorang Jimmy Butler sendirian loh bisa mencetak 56 points, 20 sekian poin di kuarter pertama, 21 poin di kuarter 4 doang. Nggak bisa loh tim sekelas Milwaukee Bucks membiarkan hal-hal kayak gitu terjadi. Menurut gue itu nggak bisa dimaafkan sih menurut gue. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana Giannis bisa merespon di game ke-5, 6 atau mungkin bahkan nanti sampai game ke-7, karena di sisa 3 game, 2 game akan dimainkan di Miami, di Milwaukee gitu ya. Jadi mereka harus benar-benar hati-hati. Gue expect di game ke-5 mereka menang Milwaukee Bucks, keadaan menjadi 3-2. Nah nanti kuncinya ada di game ke-6. Menurut gue kuncinya itu ada di game ke-6 di Miami. Kalau Milwaukee Bucks bisa nyolong game ke-6 dan series menjadi 3 sama, menurut gue di game ke-7 Milwaukee bisa chance menangnya lebih gede menurut gue. Jadi kuncinya di game ke-6 sebenarnya. Atau besok pun mereka juga kalah 4-1. Gimana? Gue juga nggak tahu kalau Jimmy Butler mainnya kayak tadi lagi sih amsyong. Milwaukee Bucks ya amsyong gue, tapi wah gila, keren. Jimmy Butler keren, Miami Heat keren. Gue yakin bahkan fans garis kerasnya Miami Heat pun tidak akan menyangka bahwa Miami Heat bisa unggul 3-1 sekarang. Jadi I'm happy for the fans, I'm happy for Jimmy Butler. Tapi mungkin untuk pemain-pemain yang lain, mudah-mudahan kontribusinya bisa lebih lagi di game-game selanjutnya. Kalau nggak mati pak, itu si Jimmy Butler yang mati pak. Oke, bahas Grizzlies lawan Lakers. Ini juga Lakers sudah unggul 3-1, berat man. Buat Memphis menurut gue agak berat. LeBron tadi 22 points, 20 rebounds di umur 38 tahun. He is the GOAT for today. Gue gak mau bilang he is the GOAT setiap hari, but for today he is the GOAT man. Gue kasih respect, apresiasi, angkat topi, angkat apapun. Gue kasih tepuk tangan yang luar biasa buat LeBron James. Hari ini benar-benar itu legendary performance dari LeBron James. Ada 2 legendary performance hari ini, LeBron dan Jimmy Butler. Itu dua-duanya gokil menurut gue. Yang gak bisa gue kesampingkan adalah 3 point 3 kali berturut-turut yang dilakukan sama D'Angelo Russell tadi di kuarter keempat kalau nggak salah. Itu benar-benar membalikan momentum menurut gue. Itu momentumnya langsung pindah swing ke Lakers. Itu berkat 3 kali 3 point dari D'Angelo Russell, yang di kuarter pertama, kuarter 2 mungkin mainnya nggak sebagus di kuarter keempat ya. Namanya juga dia kan julukannya kan di loading ya, di loading. Salah satu julukannya adalah di loading. Ya mungkin emang dia loadingnya lama ya, panasnya lama, loading mulu. Kuarter 4 jago tadi dia nembak 3 kali 3 point betul-betul masuk. Itu menurut gue itu momentum swingnya langsung ke Lakers. Oke. Wah, Sixers sudah kelar ya, udah sweep ya. Suns 3-1 Clippers. Gue rasa berat juga buat Clippers, karena gue akan membacakan juga nih beberapa berita untuk game besok ya. Yang pertama adalah Kawhi dipastikan tidak akan bermain di game kelima. Jadi karena keadaan sekarang Phoenix Suns sudah 3-1, gue nggak bisa expect Clippers untuk bisa berbuat banyak ya, untuk bisa mengembalikan keadaan, untuk bisa membuat series ini menjadi panjang.
tanpa Kawhi, hanya berharap sama Brody. I don't think they can do it against the Suns, man. Sangat disayangkan ya Kawhi. Kenapa sih Kawhi? Why Kawhi? Why? Kenapa di playoff lo harus absen lagi? Why? Aduh, Clippers. Oke, berita selanjutnya, Houston Rockets meng-hire Ime Udoka menjadi head coach untuk musim depan. Wah, gokil. Ini satu angin segar buat fans-fansnya Houston Rockets ya. Di luar kelakuannya Ime Udoka yang kemarin mengakibatkan disuspend dan akhirnya dilepas sama Boston Celtics, di luar itu ya, tapi as a head coach di lapangan, menurut gue Ime Udoka mungkin bisa memberikan perubahan yang sangat-sangat signifikan ke dalam Houston Rockets, membangun sebuah sistem, membangun sebuah culture untuk Houston Rockets yang selama ini mereka nggak punya. Talentnya mereka punya, tapi mereka tidak punya sistem, mereka tidak punya culture, itu yang paling penting. Mudah-mudahan bisa dibangun sama Ime Udoka nanti. Jadi untuk fans-fans Houston Rockets, gue rasa ini angin segar, ini satu harapan baru menyambut musim depan. Semoga mereka bisa lebih baik ya. DeJounte Murray disuspend untuk game kelima, itu juga keadaan Celtics sekarang unggul 3-1. DeJounte Murray ini disuspendnya karena dia melakukan kontak dan ada kata-kata kasar yang dia layangkan ke wasit ya ketika di game keempat kemarin ya. Untuk Minnesota Timberwolves yang juga lagi ketinggalan 3-1 dari Denver Nuggets, Kyle Anderson, slow-mo, pemain favorit saya, dipastikan tidak bisa bermain tuh di game kelima karena ada cedera di mata kirinya. Dan yang terakhir nih, De'Aaron Fox, jarinya patah, walaupun jarinya retak ya di ujungnya, di ujung jarinya, tapi itu shooting handnya, index fingernya dia ada fracture, retak gitu, tapi sepertinya dia masih akan berusaha mencoba untuk bermain di game kelima ya. Game kelimanya bukan besok ya, kalau nggak salah game kelimanya itu hari Kamis nanti. Oke, segitu aja. Ini mau pendek, episodenya malah jadi panjang. Tapi gue nggak bisa ngasih gambar ya. Mungkin di episode ini, karena ini di jam 10 malam juga, gue mau langsung selesai take. Gue mau langsung segera upload untuk segera ditayangkan di YouTube malam ini. So, jadi segitu aja untuk edisi Ngobrol NBA Kilat, Ngobrol NBA Express episode 59. Kita jumpa lagi besok mungkin dengan pembahasan yang lebih detail, dengan recap yang lebih banyak di episode ke 60. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. I'm out.